Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action Tamil keluaran tahun 2002 kemarin yuk. Film yang berjudul DSP ini mengisahkan tentang seorang jagoan kampung yang berniat menjadi inspektur polisi demi bisa membalaskan dendam kepada gembong penjahat yang telah membunuh orang-orang terdekat jagoan kita ini. So, nggak usah ditanya deh, pasti di film ini full sama gelut nggak ngotak yang sangat realistis menurut film India. Nggak usah pakai lama deh, bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah dermaga gitu. Ternyata di salah satu kapal di dermaga itu bersembunyi geng penjahat yang sangat dicari oleh polisi. Di berita juga diceritakan kalau tuh geng penjahat licin bener kayak belut dikasih garam. Namun tiba-tiba terdengar suara ketok-tok gitu. Cabang bayi malah bolong. Dan kita pun diperlihatkan peran utama kita, polisi kumisan dengan perut buncitnya. Sangat jauh sekali dari kesan superhero. Emang sih ya, di film Tamil itu semakin tua, semakin badannya bulan, semakin keling, semakin hebat gelutnya. Singkat kata nih ya, inspektur polisi yang bernama Vasco da Gama itu langsung menghajar semua penjahat dan membawa bos botak itu ke kantor polisi. Nah, karena sudah berhasil membawa tuh penjahat, Vasco pun minta hadiah untuk ditempatkan sebagai inspektur di kota kelahirannya karena ada urusan yang masih ganjil di kampungnya itu. Singkat cerita, mutasi Vasco pun di ACC sama kantor pusat. Habis itu diperlihatkan si Vasco langsung capcus naik bis buat pulang kampung. Nah, pas di dalam bis itu, Vasco bersebelahan dengan mas-mas brewokan semuka. Karena sok kenal sok deket, tuh mas-mas brewokan yang kerjanya sebagai tukang nasi goreng mengajak ngobrol si Vasco. Dia juga nanya gimana Vasco bisa jadi polisi seperti itu. So, kita flashback beberapa tahun yang lalu, di mana kisah ini pun dimulai. Dulu Vasco itu merupakan anak kampung dari keluarga pemilik usaha kembang. Pokoknya semua kembang di Tamil itu berasal dari perusahaan keluarganya si Vasco ini. Diperlihatkan juga sepupu Vasco yang agak lain yang bernama Povali. Diceritakan juga bila Vasco itu punya adik semata wayang yang cantik imut-imut yang bernama Laksmi. Karena saking terkenalnya ini cewek, hampir setiap bulan pasti ada yang lamar dirinya. Namun si Laksmi ini nggak kelihatan seneng gitu. Pas lagi serius-seriusnya dilamar, temennya Vasco yang bernama Chandru datang ke sana. Ya udah deh, disuruh ikutan join mabar sekalian di sana. Nah, kalau si Laksmi kelihatan nggak serak sama cowok yang lamar dia pasti langsung berulah dengan mengajak kakaknya untuk taruhan. Intinya sih mereka taruhan, apakah tuh cowok bakalan jadi ngelamar beneran atau putar balik. Mereka pun ngomongnya dengan keras-keras biar tuh keluarga yang lamar kesindir. Dan benar aja, rata-rata langsung pada putar balik. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan mafia kota yang bernama Mutai Raffi. Raffi ini sangat ditakuti. Konon katanya dulu pas masih muda, dia merantau dengan keluarganya ke kota buat jualan telur. Tapi dia selalu diteror sama preman lokal. Karena nggak terima, Raffi pun langsung membunuh tuh preman dengan cara nimpukin pakai telur. Karena itulah Raffi dikenal sebagai mafia paling kejam di kota. Nah, di pasar, Raffi kembali berulah. Dia malakin para pedagang yang berjualan di pasar. Melihat ketidakadilan itu, Vasco aslinya mah kesel bener. Tapi babenya langsung ngajak si Vasco minggir. Babenya nggak mau anaknya yang sok jagoan ini malah kena batunya. Ya, walaupun si Vasco ini ndablek dan badung, tapi dia selalu mengikuti semua perintah ayahnya. Nah, siang harinya, Vasco dan Povali pun datang ke lapangan buat main kriket. Namun di sana teman-temannya lagi pada gondok karena lapangan yang udah mereka bersihin malah dipakai sama anak-anak komplek. Nggak terima lapangan diserobot, Vasco pun langsung memimpin gengnya buat nantangin tuh anak-anak komplek. Namun anak-anak komplek ini mah nggak gentar dan mengancam akan gebukin si Vasco. Oh gitu? Ya udah deh, aku takut. Iyalah bangke malah mundur. Kampretnya, Povali yang emang mulutnya kayak ember pecah malah bikin rusuh. Ya udah deh, mereka pun tawuran. Di saat itulah ada bapak-bapak yang datang untuk memisahkan. Namun kampretnya, bapak-bapak ini malah menghina pemuda-pemuda nggak jelas itu. Karena dihina terus-terusan, Vasco dan anak-anak komplek malah bersatu buat ngusir tuh tua-tua bangka. Lah kok malah jadi akur? Malam harinya diperlihatkan bila ada pertandingan voli tarkam. Salah satu pemain voli tarkam itu adalah seorang cewek yang bernama Anana Poran. Susah amat panggilnya, Rani aja deh. Nah, pas dia melakukan smash, tangannya kena net. Tapi pas dianggap pelanggaran, tuh cewek sotai malah minta VAR. Dia nggak ngerasa tangannya nyentuh net. Karena terus saja nyolot, dia pun langsung ditunjukin VAR dengan kearifan lokal. Tapi sama aja tuh, ini cewek pecicilan tetap aja nyolot dan gak mau ngakui kalau dia tuh melakukan pelanggaran. Bahkan dia pun mengancam wasit kalau sebentar lagi tuh dia akan ikut seleksi jadi polisi. Lihat aja besok, kalau dia udah jadi polwan tuh wasit pasti bakalan disemprit bales. Prit, prit, prit. Ngehe juga nih cewek ya. Nah, keesokan harinya diperlihatkan bila si Rani itu belajar mati-matian buat mempersiapkan tes masuk Akpol di Semarang. Di India maksud Om.
Tapi pas hari H tes, si Rani ini malah telat bangun. Ya babenya lah yang kedandapan buat nganterin si Rani. Mana pagi-pagi belum kena kopi tuh lambung, udah diajak ngegas. Namun bangkainya pas sampai di tempat tes, kok sepi bener. Bujuk, ternyata jadwal tesnya si Rani masih nanti siang, cok. Hadah. Nah, masalah nggak cuma di situ aja. Pas mau masuk ke ruangan tes, kartu peserta ini cewek malah ketinggalan di rumah. Dengan segala cara dia lakukan biar bisa masuk, tapi tetap aja nggak bisa. Pengawas ngasih waktu 15 menit sebelum tes dimulai untuk Rani membawa tuh kartu peserta. Nggak pakai mikir panjang, Rani pun langsung mencoba memperhatikan siapa aja yang lewat. Bangke, bisa mencelat gitu ya, sungguh realistis sekali. Namun tenang, dia nggak apa-apa. Rani langsung meminta dianterin sama Vasco buat ngambil kartu peserta. Tapi pas di jalan, Samuga melihat putrinya diboncengin sama cowok nggak jelas, malah mikir kalau anak itu mau diajak kawin lari. Ini bapak sama anak kok sama aja yang nggak jelasnya ya. Singkat cerita, setelah ngudek-ngudek lemari, Rani pun menemukan kartunya dan langsung cabut kembali ke tempat tes. Nah, pas di dalam ruangan, podo bae, kirain ini cewek cerdas, ternyata ya bawa contekan juga. Bahkan pas waktu habis, Rani malah rebutan kertas ujian sama pengawas. Nah, singkat cerita, pas keluar gedung, Rani masih melihat si Vasco yang nongkrong di depan. Dengan pede tingkah dewa, Rani bilang ke teman-temannya, "Lihat tuh cowok yang tadi buat gua kejengkang. Kayaknya sih dia naksir sama gua." Bahkan dengan tengilnya, Rani minta teman-temannya buat ngerekamin dia. Rani pengen marah-marah sama tuh cowok dan nolak mentah-mentah biar tuh video bisa diupload ke IG. Dan bener aja, cewek tengil ini pun langsung marah-marah dan menolak si Vasco mentah-mentah. Bahkan dengan pedenya, Rani bilang, "Dasar cowok pengangguran, pasti lu kan naksir sama gua yang cantik badai ini. Apalagi sebentar lagi gua jadi polwan." Mendengar itu, Vasco pun hanya bisa terdiam. Tapi pas ini cewek tengil mingkem, Vasco langsung mengambil berkasnya yang dibawa sama si Rani tadi. Habis itu, Vasco pun langsung muni-muni. Dia bilang, "Dasar cewek goblok. Kalau bukan karena gua, lu nggak bisa ikut tes. Gara-gara berkas lamaran kerjaan gua lu bawa, gua nggak bisa cabut dari sini. Satu lagi, jangan ngimpi jadi polisi deh. Kalau lu cerdas, tinggal cetak tuh kartu peserta di warnet. Nggak perlu pulang ke rumah. Dasar cewek tepos tengil." Lah, si Rani pun langsung kicep lah. Nggak lama kemudian, Vasco sampai di sebuah gudang. Ternyata Vasco dan ayahnya pengen menemui si Raffi. Muru pengen Vasco jadi PNS, dan kata orang Raffi yang dekat dengan anggota dewan bisa mengatur itu. Lah, kok gak asing ya? Kayak di mana gitu ya? Nah, di dalam gudang diperlihatkan bila anak buahnya si Raffi lagi membuat bom rakitan. Wah, ini mah penjahat next level. Nggak lama kemudian Raffi pun keluar. Si Muru ini langsung mengutarakan niatnya untuk nitipin Vasco biar jadi PNS. Tentu aja mahar sogokannya udah dia bawa. Mendengar itu, Raffi pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengurus semuanya. Namun sebelum Raffi pergi, dia bilang sambil berbisik, "Ambil semua uangnya, kalau perlu peres sampai keriput." Untungnya sebelum Vasco masuk ke gudang, ada teman lama Vasco yang juga kebetulan lagi ada di sana. Dia bilang kalau dia itu kena tipu sama si Raffi. Kemarin dia itu ngasih uang buat jadi tentara. Udah ditunggu lama, dia malah masuk ke satuan Hansip. Karena peringatan dari temannya itu, Vasco pun langsung mengajak babenya untuk pulang aja. Vasco bilang gak perlu nyogok untuk jadi abdi negara. Dia akan mencari kerja dengan cara yang jujur aja. Kalau masuknya aja udah KKN, gimana besoknya? Pasti akan korupsi buat kembaliin modal. Siang harinya diperlihatkan bila si Vasco datang ke toko manisan. Alah dalah, yang jualan ternyata cewek tengil yang kemarin. Karena nggak mau capek cari toko manisan yang lain, Vasco pun mau nggak mau harus berhadapan lagi dengan si Rani. Intinya sih dia pengen beli manisan buat acara lamaran si Laksmi nanti sore. Koplaknya, pas melayani si Vasco, Rani malah sibuk teleponan sama temennya. Dan kampretnya lagi, uangnya dari si Vasco malah nggak sadar dimasukin ke keranjangnya si Vasco. Ketika Vasco mau bilang, dia malah disuruh mingkem. Ya udah deh kalau gitu mah. Kocaknya lagi, pas jari-jari mereka saling bersentuhan, San Mugam yang melihat itu kembali salah paham. Dia mengira bila si Vasco itu adalah pacarnya si Rani. Ya jelas aja lah, di luar si Vasco langsung ditanyain kastanya apa, latar belakang keluarganya, pendidikan terakhir apa, pekerjaan dan hobi apa. Lah dan ini beli manisan udah kayak mau ngelamar Pertamina. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Laksmi kembali dilamar. Kali ini yang lamar mas-mas keling yang kumisnya nyambung dari bulu hidung sampai ke akar gigi. Kembali lagi si Laksmi dan Vasco taruhan biar tuh cowok ilfil. Namun ujuk-ujuk mak betunduk, ada cowok cungkring yang bilang, "Aku bersedia menikah dengan si Laksmi." Ternyata tuh cowok yang kayak batang kayu adalah cowok yang mau melamar. Sedangkan mas-mas bulu hidung melintang itu adalah sepupunya. Merasa dipermainkan, Muru pun jelas saja nggak terima dan langsung mengusir mereka semua. Namun sebelum pergi, Povali meminta mas-mas batang kayu itu untuk nunggu dulu. Di sini Povali dan Chandru pun langsung marah-marah sama ini manusia. Berani-beraninya dia ngelamar Laksmi yang kembang desa. Tapi ini orang kayaknya emang tengil banget sih ya. Karena nggak bisa dibilangin, Povali pun menyuruh semua untuk masuk. Sedangkan dia mau buang batang kayu ini di jamban dulu.
Malam harinya dibilangkan bila si Vasco datang ke rumah si Chandru. Namun sebelum masuk, dia digeledah dulu sama emak bapaknya si Chandru. Kalau aja si Vasco bawa ciu. Singkat cerita, mereka pun pada mabok bareng di loteng. Namun tiba-tiba Srikan malah datang membawa cemilan. Nah pas di bawah, Srikan yang pernah muda bilang ke istrinya buat nyiapin cemilan lagi karena anak-anak lagi pada mabok di atas. Ternyata Srikan ini cukup bijak. Ia menganggap mendingan anak-anak pada mabok di rumah aja. Palingan kalau pada kolangnya pada tepar di rumah, daripada mabok di jalan malah bisa membuat keonaran, ya kan? Keesokan harinya, Povali dan Vasco pun datang ke tokonya si Rani. Kayaknya sini ya, si Vasco mulai penasaran deh sama si Rani. Dia pun sengaja buat oner di sana dengan membawa botol bir. Namun Rani yang kesal langsung menjatuhkan semua botol bir itu. Karena hal itulah terjadi keributan di sana. Karena nggak mau ributnya semakin besar, Rani pun bilang dia akan mengganti tuh botol bir. Tapi seperti yang sudah kita duga, pas mau mengambil uang di ATM, si Vasco pun mengajak joget. Setelah puas joget-joget, Vasco yang mau pulang ke rumah dicegat sama si Srikan. Dia pengen nebeng ke kebun sama si Vasco. Nah di perjalanan, paman Srikan ini selalu menanya tentang si Lasmi. Dia udah dapat calon belum? Yang lamar siapa aja? Dan lain-lain. Ternyata paman Srikan ini pengen melamarkan si Laksmi untuk si Chandru. Tapi dia nggak pede karena keluarganya bukan keluarga kaya. Namun si Vasco malah bilang dia tuh sangat beruntung bila si Chandru bisa menikahi si Laksmi. Tapi tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka sedang diawasi oleh si Raffi. Gak lama setelah si Vasco pergi, anak buahnya si Raffi langsung menghampiri si Srikan di kebun. Gak pakai babi bu, mereka pun langsung menyerang si Srikan. Namun ini Pak Debadi bukan kaleng-kaleng cok. Dia bisa menghindar dan melawan. Tapi gimana ya, lawannya banyak bener. Alhasil Srikan pun berhasil ditucil-tucil perutnya dan dibaret-baret punggungnya. Untungnya Srikan bisa berhasil kabur. Tapi sialnya, ketika dia kabur, si Raffi malah muncul dan langsung menebas Srikan hingga tewas. Tak lama kemudian Vasco sampai di rumah sakit. Di sana semua orang sudah pada mewek karena kematian si Srikan. Di saat itu juga istri Srikan menanyakan kemana Vasco membawa suaminya tadi. Kok tahu-tahu suaminya udah ketemu bapak di surga aja. Bangkeknya pembicaraan itu malah didengar sama polisi. Karena hal itulah Vasco langsung dipanggil Pak Polisi Endut. Teman-temannya menyuruh si Vasco nggak ke sana karena semua orang sudah tahu kalau yang membunuh Srikan itu pasti si Raffi dan anak buahnya. Karena sebelumnya mereka emang sudah bersih tegang. Bener aja coy, polisi korup ini malah menuduh si Vasco yang membunuh si Srikan. Jelas aja lah si Vasco nggak terimalah. Untungnya para warga yang lain membela si Vasco dan menyuruh si polisi itu untuk menangkap si Raffi. Yang jelas-jelas dialah biang masalah di kota itu. Di tempat lain si Raffi malah lagi asik masak di dapur anggota dewan. Di saat yang bersamaan, polisi kumis caplang juga mendatangi rumah anggota dewan yang bernama Amaratan. Susah bener namanya orang Tamil. Amarta aja deh. Intinya situ polisi kumis lebat menanyakan di mana si Raffi. Namun Amarta bilang kalau adik angkatnya itu nggak ada di sana. Bahkan Amartan menyuruh polisi segera menutup kasus pembunuhan si Srikan. Sebagai gantinya, Amartan menyuruh polisi menangkap anak buahnya aja buat dijadiin tersangka palsu. Bener-bener ya, kok nggak jauh beda sama negara mana gitu, lupa lah. Nggak lama setelah polisi pada cabut, Raffi baru keluar. Di sini dia pun menjelaskan kenapa dia membunuh si Srikan. Semua itu karena si Raffi kesel. Pabrik kulitnya kena komplain karena pencemaran limbah. Dan orang yang selalu vokal itu adalah si Srikan. Makanya dia dibunuh. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila si Vasco sedih benar karena Srikan meninggal. Namun tiba-tiba dia disuruh pulang segera. Pas sampai di rumah dia kaget benar karena di rumah sudah banyak orang. Lah om kirain apaan ya? Ternyata si Chandru itu berniat melamar si Laksmi seperti yang diinginkan mendiang ayahnya. Chandru mengatakan kepada si Vasco, dia berjanji tidak akan mabok lagi. Chandru juga menunjukkan surat kontrak kerjanya. Dia bilang kalau dia itu baru aja diterima di pabrik sempak, jadi mohon restui dia untuk meminang si Laksmi. Melihat dan mendengar itu, Vasco pun langsung memeluk sahabat maboknya itu. Dan akhirnya Laksmi pun resmi dilamar sama si Chandru. Malam harinya, Vasco memberikan satu set perhiasan yang dia beli dari hasil taruhan selama ini sama si Laksmi. Nggak cuman itu, keesokan harinya Vasco juga mengundang si Rani dan keluarganya di pernikahannya si Laksmi. Beberapa hari kemudian, teman-temannya si Vasco dari luar kota datang ke Tamil. Namun pas sampai di terminal, bajanya hampir aja diseruduk sama truk oleng. Karena hal itulah, mereka malah pada ribut sama supir truk dan hampir aja baku hantam. Karena sama-sama saling ngegas, mereka pun saling menelpon backingan mereka masing-masing. Supir truk menelpon anak buahnya si Raffi, sedangkan teman-temannya si Vasco, ya jelas menelpon si Vasco lah. Sialnya, laporan sampai ke Raffi itu dilebih-lebihin. Raffi dilaporin kalau truk miliknya itu dirusak sama orang-orang katro ini.
Nah, karena pengen ikutan nelpon seseorang, supir bajai juga nggak mau kalah lah. Dia pun menelpon polisi biar kelihatan megang HP gitu. Singkat cerita, Raffi yang sampai di terminal langsung gebukin teman-temannya si Vasco sampai bonyok-bonyok. Nyoh, makan tuh biji legendar. Tapi pas sudah mengajar semua orang, Vasco langsung datang dan melemparkan si Raffi dengan mudah. Gak cuman itu, Raffi yang katanya preman paling kuat sejagat langsung kaeng-kaeng digebukin sama si Vasco. Bahkan si Vasco ini hampir aja numpuk si Raffi pakai martil. Untung deh polisi cepet datang. Kalau enggak tuh muka Raffi jadi babak rujak. Rujak bebek masuk Dan seperti yang sudah kita duga, yang dijeblosin ke penjara cuma si Vasco dan teman-temannya, sedangkan si Raffi mah bisa bebas. Gak lama kemudian anak punya si Raffi datang ke sana. Mereka pun bilang ke Vasco untuk bersiap-siap untuk beli kain kafan karena sebentar lagi Raffi akan COD dengan malaikat maut. Malam harinya Muru berhasil menjamin si Vasco dan yang lain. Namun pas mau cabut, ada perwakilan anggota dewan yang meminta si Muru menemui si Raffi. Intinya sih kalau masalah nggak mau semakin runyam, mendingan si Muru dan Vasco meminta maaf ke Raffi. Vasco sih ogah dan mending gelut lagi aja sekalian. Tapi Muru menyuruh si Vasco untuk pergi dan menghilang untuk sementara waktu. Jangan sampai masalah ini membuat pernikahan Laksmi menjadi kacau. Nggak lama kemudian, Muru dan yang lain pun mendatangi rumah si Raffi. Ketika Raffi lagi mandi junub, dia pun dikabarin kalau babenya si Vasco datang. Dan dia pun langsung pergi untuk menemuinya. Pakai baju dulu kek bos. Itu pasti di dalam sarung. Kotor kadir, kotor kadir. Nah, pas menemui si Muru, Raffi langsung gaplokin si Muru. Namun Muru nggak berani balas. Ya iyalah, badan Raffi udah kayak bus malam kayak gitu. Intinya sih, Muru ingin meminta maaf dan memohon agar pernikahan putrinya nggak diacak-acak. Raffi bilang, sebengis-bengisnya dia nggak akan memukul dan menyakiti wanita. Jadi si Laksmi bisa menikah tanpa gangguan darinya. Namun Raffi berjanji dia akan membunuh si Vasco dan membakarnya hidup-hidup. Keesokan harinya, pernikahan Laksmi pun digelar, namun tidak terlihat wujud si Vasco sama sekali. Bahkan Rani yang datang dengan keluarganya juga celingukan karena nggak melihat si Vasco. Sedangkan di pojokan, Muru mewek parah karena anaknya diincar sama si Raffi dan mau dijadiin sate kebab. Di lain tempat, Vasco terlihat lagi ditemenin sama sohib-sohibnya. Di sini mereka pun pengen si Vasco menyerang si Raffi aja duluan, biar tuh preman gak pecicilan. Namun gimana ya, kalau mereka menyerang si Raffi, pasti akan jatuh korban jiwa dari kedua belah pihak. Di sini Vasco pun kepikiran untuk masuk jadi polisi aja, biar dia bisa memberantas penjahat katrok macam si Raffi itu. 2 tahun kemudian, Vasco udah jadi inspektur di kota lain seperti di awal film. Dia bekerja sangat keras agar dia bisa dimutasi ke kota kelahirannya demi bisa menangkap si Raffi. Dan kita pun kembali lagi ke masa kini. Diperlihatkan bila bis singgah di rest area. Nah, karena mager ngantri di WC, Vasco dan mas-mas brewokan malah melipir di pojokan buat pipis. Namun ternyata mas-mas brewokan tukang nasi goreng itu langsung menikam si Vasco dan ngeplakin kepalanya pakai semen cor. Walah, ini orang anak buahnya si Raffi toh. Untungnya si Vasco belum mau COD dengan malaikat maut. Dia pun berhasil selamat dan sehat bugar. Ya iyalah, peran utama masa mokat di tengah film. Di lain tempat diceritakan bila sekarang Raffi udah jadi anggota dewan menggantikan Amarta yang meninggal secara misterius beberapa tahun yang lalu. Lah, jadi mafia aja dapat tingkah, apalagi sekarang jadi pejahat berdasi. Si Raffi pun jadi tambah semenang-menang lah. Di sini kita juga diceritakan, karena si Raffi udah duduk nyaman di kursi empuk DPRD, sekarang semua bisnis ilegal si Raffi dipegang sama adiknya yang bernama Raja. Nggak jauh beda sama kakaknya, Raja ini malah lebih parah ketika menjadi ketua mafia. Di lain tempat diperlihatkan bila si Vasco sudah kembali ke rumah. Inilah pertama kalinya setelah sekian purnama, Vasco pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Sebagai hadiah sekarang Vasco udah jadi anggota, Muru pun memberikan sebuah hadiah motor untuk si Vasco. Namun belum juga si Vasco sampai ke kantor barunya. Dia sudah ditunggu sama anak punya si Raffi dengan truk. Alhasil Vasco pun hampir dilindas sama truk itu. Namun untungnya Raffi mengetahui kalau si Vasco itu mau dieksekusi oleh perintahnya si Raja. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mundur. Dia nggak mau membunuh si Vasco dengan cara kotor. Raffi pengen membunuh si Vasco dengan cara yang gentle. Singkat cerita, abis kejengkang dari motor, si Vasco malah mimi es tebu. Dari situlah dia kepikiran pas ngeliat tongkat tegak, panjang, berurat. Ya dong, tebu kan ada urat-uratnya, gitu dong. Adalah singkat cerita, om yang lupa keberapa, Vasco pun langsung menyerang markas Raffi seorang diri, tentu aja sambil membawa tongkat tebu. Nah, setelah puas ngebukin anak buahnya si Raffi sampai kaing-kaing, Vasco pun pengen ngebukin si Raffi juga. Tapi smartwatch-nya malah bergetar. Intinya sih, Raffi disuruh segera melapor ke kantor barunya. Namun sebelum pergi, Vasco bilang, ini adalah salam perkenalan. Tak lama kemudian, Vasco langsung menghadap kepala inspektor yang bernama Pandiamanet.
Pandian aja lah. Nah, melihat riwayat Vasco sebagai polisi anti suap, Pandian pun menaruh harapan besar untuk membebaskan kota ini dari kejahatan. Sedangkan di tempat lain dipilihkan si Rani yang lagi asik naik motor tiba-tiba ketiban drone. Bangkainya, pemilik drone itu malah marah-marah sama si Rani. Udah tahu drone mahal malah di heading. Ya, sial aja sih mereka nggak kenal sama si Rani. Alhasil tuh cowok-cowok langsung habis dikeplakin sama si Rani yang cewek tengil. Di saat lagi ribut-ributnya itu, Vasco pun datang. Melihat ada si Rani, Vasco pun langsung menyuruh semua orang untuk ke kantor polisi. Nah, sesampainya di kantor polisi di mana Vasco ditempatkan, ini kantor kok sepi bener, kayak kamar mayat ya. Ternyata para anggotanya lagi pada asik ngeliatin joget-joget kendal-kendul di TV coy. Super sekali. Nah, di kantor itu penanggung jawab sementaranya adalah Upil Layapan. Alah, susah bener namanya bos. Upil aja deh. Intinya sih Upil bilang kalau di kota itu selalu damai, makanya nggak banyak laporan yang masuk ke kantor polisi. Oh, damai dengkulmu. Saking nggak bisa kerjanya polisi, orang jadi males laporan polisi, cok. Nggak cuman itu, Vasco juga ngeliat Polwan Pulen semelek dut yang malah lagi asik dandan daripada tugas. Ini namanya juga super duper belibet untuk lidah om yang cuma makan tempe mendoan. Om panggil Mary aja ya. Belum cukup di situ coy. Pas si Vasco memberikan pengarahan, ada polisi tua yang malah lagi asik nguntal nasi padang. Sama kayak yang lain, ini polisi tua juga susah bener namanya. Om panggil Pak Darto aja deh. Apakah kekoplakan kantor polisi ini cuma di sini aja? Oh, tentu tidak. Datang lagi Polwan Semok weleh-weleh yang membawa kalung bunga yang bernama Subandiah. Dia buru-buru ke toko bunga untuk membeli tuh kalung bunga. Kampretnya, pas udah dikalungin, Vasco menyuruh Bandiah ini untuk mengembalikan tuh bunga. Vasco udah enek lihat bunga dari orok. Gak lama kemudian Rani dipanggil sama si Vasco dan langsung diinterogasi soal keributan tadi. Vasco langsung nanya, apakah Rani sekarang udah punya pacar atau belum? Bentar nih, kok pertanyaannya gitu ya? Rani yang emang udah lama gak ketemu sama si Vasco yang tiba-tiba hilang di telan bumi langsung bilang sekarang dia itu udah punya tunangan dan 2 minggu lagi dia akan menikah. Di tempat lain diperkenalkan tunangannya si Rani yang bernama, walah, nama koyo angel-angel toyo, tobat wis. Mas-mas kumis melintang ini om panggil Vimal aja deh kayak nama aslinya. Intinya sih Vimal merupakan orang tajir melintir di kota itu. Nggak cuma tajir, keluarganya juga keluarga yang terpandang. Nggak lama setelah itu Vimal datang ke kantor polisi untuk menjemput si Rani. Yah, beneran loh si Rani udah punya gandengan. Keesokan harinya, Vasco mendapatkan kasus pertamanya. Dia menemukan mayat dengan muka yang sudah hangus terbakar di kebun. Namun di sana, Pandia meminta Vasco mengusut kasus lain dulu. Jadi pas dulu Raffi jadi anggota dewan, semua bisnis lawannya bernama Rames diambil alih secara paksa. Dulu juga sempat terjadi perang antar geng, tapi si Rames kalah dan melarikan diri. Selama 6 bulan ini, Rames menjadi buron, tapi menurut data Intel, Rames akan kembali untuk balas dendam. Intinya sih Pandiam meminta si Vasco menangkap atau mengeksekusi si Rames terlebih dahulu. Kalau enggak, nanti akan terjadi perang antar geng lagi dan memakan korban jiwa yang lebih banyak. Nah, di bawah kepemimpinannya si Vasco, dia langsung melatih semua anggotanya. Bahkan Mbak Polwan Kendal-Gendul juga harus ikut latihan biar strong. Tapi emang si Mary ini pulen bener ya. Nggak cuma Mbak Pulen yang disuruh latihan nembak, Pak Darto yang sebentar lagi mau pensiun juga dipaksa buat latihan menembak. Beberapa hari kemudian, waktu penggerebekan pun dilaksanakan. Terlihat bila para polisi pada belusukan di kebun tebu. Tapi belum juga mulai tuh penggerebekan, Darto udah ngap-ngapan. Melihat Pak Darto yang kempis-kempis itu, Subandiah bilang, dan biar saya nungguin bapak-bapak tua ini di sini aja ya, dan ya. Padahal aslinya situ mereka takut kalau harus ikut penggerebekan. Singkat cerita, mobilnya si Rames pun sudah terdeteksi. Dengan koordinasi matang, para polisi pun berhasil menggiring Rames ke tempat penggerebekan. Namun sialnya pas mau diserbu, Rames malah ngelawan. कोई भी बाहर निकलने की कोशिश. Setelah tembak-tembakan, Rames pun berhasil kabur ke kebun tebu. Koplaknya, Darto dan Bandiah yang gak pengen ikutan perang malah berhasil menembak Rames tepat di jidatnya. Oh janco, itu tempe malah dilepeh cok. Oh koplak bener ini Polwan. Keesokan harinya timnya Vasco pun diberikan penghargaan karena sukses menjalankan misi. Namun gak lama kemudian Raffi datang ke sana sambil membawa bunga. Dengan tengilnya Raffi bilang kalau dialah yang menyeting agar polisi membunuh si Rames. Jadi secara nggak langsung Vasco itu sudah menjalankan rencananya si Raffi. Mendengar itu Vasco pun kesel bener. Tapi emang bener sih apa yang dibilang sama si Raffi itu. Karena jengkel, Vasco pun jadi bludruk dan malah pesta miras sama anggotanya. Nah di saat pesta itulah Samugam datang ke kantor. Intinya sih dia memberikan surat undangan pernikahannya si Rani dan Vimal. Yah tambah bludruk lah si Vasco. Keesokan harinya Vasco pun datang ke acara lamarannya si Rani. Untuk menghilangkan rasa nyesek, Vasco pun malah nyanyi di sana.
Beberapa hari kemudian Vasco datang ke catatan sipil. Ternyata di sana lagi ada masalah gitu soal pengesahan status suami istri dari si Vimal dan si Rani. Bentar nih, malah salfok sama om-om gundul yang kepalanya dilukis rambut gitu ya. Bang, kayak bener nih film. Nah, pas di dalam, hakim memanggil si Vasco sebagai saksi. Tapi pas si Vimal mau maju buat tanda tangan, namanya malah ada di kolom saksi. Ternyata si Vimal yang tahu kalau si Rani itu sangat mencintai si Vasco dan juga sebaliknya memutuskan untuk ikhlas bila si Rani disunting sama si Vasco. Dan mulai saat itu, Rani dan Vasco pun malah resmi menjadi suami istri. Kok ceritanya maksa bener ya? Keesokan harinya, Pak Hakim di pernikahannya si Vasco datang ke kantor polisi. Ternyata supir drone yang kemarin itu adalah keponakannya. Dia meminta tolong ke Vasco biar drone tuh anak-anak dikembaliin. Karena kemarin Vasco udah dinikahin sama tuh Pak Hakim, dia pun langsung ngembaliin tuh drone. Namun sebelum dikasih ke anak-anak, Vasco pengen lihat hasil rekaman tuh anak-anak. Tapi alangkah kagetnya dia ketika melihat drone itu ternyata nggak sengaja merekam pembunuhan di kebun. Nah, dari hasil rekaman itulah diketahui salah satu tersangka adalah anak buah si Raffi yang bernama Kumar. Nggak pakai lama, Kumar pun langsung digerebek di kandangnya. Ya langsung kabur lah dia. Mas, ngapain nggak ikutan kabur? Nggak seru lu ah. Singkat cerita, Kumar pun ketangkep. Karena ini orang masih aja bungkam, Vasco pun menyuruh anak buahnya buat ngebukin semua anak buahnya si Raffi pakai tebu. Jelas aja, mereka pun langsung tulung-tulung lah. Nah, dari mulut Kumar itulah diketahui kalau yang menyuruh membunuh tuh orang adalah si Raja. Nggak lama kemudian, Vasco mengirimkan video ke Raffi yang menunjukkan kalau Kumar itu udah ngaku tentang si Raja. Melihat itu, Vasco pun langsung menelpon adiknya dan meminta agar si Raja menyerahkan diri aja, biar nanti si Raffi yang mengurus semuanya. Tapi kampretnya, Raja malah ogah. Dia yang tengil malah bilang dia akan membunuh si Vasco kalau dia berani macam-macam. Sambil kejar-kejaran dengan si Raja, Vasco pun nelpon si Raffi dan bertanya, Raja udah jadi tersangka nih ya, Raja mau ditembak mati atau ditangkap nih anaknya? Di sini Raffi pun bingung, namun si Raffi malah bilang, dah tembak aja kalau berani. Niatnya sih biar si Vasco nggak membunuh adiknya, tapi Vasco dengan tegas langsung memerintahkan untuk bunuh di tempat. Singkat cerita, setelah kejar-kejaran, Raja pun ditembak mati oleh si Vasco. Bahkan penembakan itu pun didengar langsung oleh si Raffi. Keesokan harinya diperlihatkan acara pemakaman si Raja. Diperlihatkan juga bila si Raffi sangat sedih dan marah atas kematian adiknya. Karena hal itulah Raffi berniat melanggar prinsipnya untuk tidak menyakiti wanita. Raffi memerintahkan untuk balas dendam dengan mengincar keluarganya si Vasco. Di lain tempat, Vasco diberi surat mutasi. Namun itu bukan mutasi untuk si Vasco, melainkan mutasi untuk si Pandiam. Ternyata dengan pengaruh politiknya, Raffi berhasil menyingkirkan satu-satunya backupnya si Vasco. Pandiam juga menyarankan agar si Vasco berhati-hati dan lebih baik mengungsikan keluarganya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena omongan Pandiam itulah, Vasco pun berniat mengungsikan keluarganya. Di jalan, Vasco juga menyuruh si Laksmi dan si Chandru untuk bersiap-siap dijemput. Namun sialnya, pas si Laksmi lagi berbelanja di pasar, ada orang yang sedang mengawasi dia. Dan BOOM! Ledakan besar terjadi di pasar itu. Karena ledakan itu juga lah, Vasco malah nyusruk ke kebun jagung. Sialnya, dari ledakan bom rakitan itu, Chandru dan Laksmi pun harus tewas kena paku sekujur tubuhnya. 6 bulan kemudian, diperlihatkan bila si Vasco menaiki kereta api gitu. Ternyata Vasco sedang membutuhkan seseorang mas-mas berewokan. Nggak lama kemudian, mas-mas berewokan itu sudah sampai di sebuah pabrik penempaan besi. Dan yang wow sekali, di sana ada si Raffi yang sekarang menjadi pandai besi. Ternyata dari kejadian pengeboman di pasar tempo hari itu, Raffi terbukti sebagai dalang dari pengeboman di pasar. Karena hal itulah Raffi dipecat dari anggota dewan dan sekarang menjadi buronan polisi. Nah, pas lagi asik-asik nerima uang sekoper, Vasco datang ke sana. Melihat si Vasco, Raffi pun menyuruh semua orang untuk pergi. Dia ingin menyelesaikan pertarungannya dengan si Vasco secara jantan. Singkat cerita, mereka pun gelut. Dan lihat sendiri aja deh, gelut masa diceritain. Awalnya sih si Vasco kalah telak, tapi tiba-tiba Vasco masuk ke mode Super Saiyan. Dengan kekuatan bulan, Raffi pun langsung kejengkang-jengkang. Bahkan si Raffi ini malah nyusur ke tungku api. Alhasil, Raffi pun mati kebakar hidup-hidup. Dan filmnya pun berakhir dengan sangat memuaskan menurut Om. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Panjang benar Om jawab-jawabnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, dan Birmilatin.